Kalau kita datang ke kantor, moodnya seperti itu, menghela napas dulu. Siapa yang suka gitu? Kalau buka pintu kantor, ada yang buka pintu kantor kayak gitu? Aryo, siapa lagi? Ayo, terus semuanya. Cukup banyak orang dengan mood drop dalam sebuah perusahaan, maka saya jamin komunikasinya pasti tidak lancar. Jadi ini ada segitiga. Jadi segitiga ini adalah segitiga tentang state. State itu adalah kondisi kita. Baik dari kondisi di tubuh kita sendiri, baik dari kondisi dari perusahaan. Kondisi, mood, atmosfer, energi, itu adalah state. Jadi kalau misalnya kita itu kadang-kadang sebagai seorang manusia gak setiap hari happy ya, gak setiap hari moodnya cheerful, lompat-lompat ke kantor, lalalala gitu, tidak. Ya kadang-kadang kita mungkin ngerasa bad mood. Ketika ditanya kenapa bad mood, nggak tahu, mau bad mood aja hari ini. Siapa yang suka kayak gitu? Ada? Wah nggak ada ya, berarti hebat semua di sini ya. Stand kita dan mood kita itu memang berubah-ubah seiring bergeraknya harga saham lah ya. Ya, artinya kalau misalnya di rumah itu kita sebelum ke kantor, tiba-tiba misalnya ya, tiba-tiba ada masalah keran bocor gitu ya. Masalahnya apa sih di rumah ya? Misal-misal anaknya rewel gitu, kemudian di jalan macet, kemudian banyak jalan ditutup, atau mungkin kita diserempet orang di jalan, itu udah pasti masuk kantor moodnya langsung drop. Cukup banyak orang dengan mood drop dalam sebuah perusahaan, maka saya jamin komunikasinya pasti tidak lancar. Masuk akal? Masuk akal. Jadi strategi boleh, wah ini cara komunikasi yang hebat, boleh. Memang kita perlu tahu. Tapi lebih penting, ini adalah yang paling penting. Ya, jadi ini paling penting ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah slide paling penting dalam hari ini. Gimana caranya kita bisa meningkatkan mood, state, energi dalam GSS ini setiap hari, komunikatif, cheerful, terbuka, open, jujur, dan motivasi kerjanya sangat tinggi. Itu yang kita inginkan, betul ya? Nah, jadi untuk bisa meningkatkan state itu, yang harus kita lakukan itu adalah 3 hal. Ya, bisa dilihat di situ. Jadi yang pertama itu adalah fisiologi. Fisiologi itu adalah fisik kita, tubuh kita. Kalau misalnya kita lihat di Jepang, ya kalau ya melihat di Jepang di perusahaan apapun, bahkan perusahaan yang mesin-mesin lah, yang tentang pertambangan lah, oli dan sebagainya, itu bapak-bapak gitu kerja semua pakai safety semua pakaiannya. Itu tiap pagi mereka ada yang melakukan namanya taiso, jadi atau rampat sore ya. Jadi tiap pagi itu mereka kadang-kadang nyalain radio yang memang diputar di jam yang sama, kemudian mereka senam bersama-sama setiap pagi. Tujuannya buat apa? Naikin mood, naikin semangat, motivasi, biar nggak ngantuk, biar lebih kompak gitu kan. Jadi kalau misalnya, dan kita tahu seberapa maju perusahaan di Jepang kan, ya kan, kita kan tahu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat di Jepang itu kayaknya nggak penting, ngapain sih tiap hari. Bahkan mereka dalam rapat itu mereka punya buku panduan, mereka akan membaca keras-keras visi misi perusahaan itu tiap pagi. Global sarana sukses 1, mencapai sekian misalnya ya, memperkerjakan, memberdayakan bla 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 bla, misalnya lah, visi misinya disebutin tiap hari. Kemudian mereka akan yel-yel, kemudian mereka akan senam, baru meeting yang sesungguhnya. Dan itu dilakukan setiap pagi, paling cuma 15 menit sampai 30 menit. Tapi setelah itu efeknya, setiap pekerja yang sudah melakukan hal itu akan lebih on track. Dari mindsetnya, dari badannya, semuanya akan on track untuk demi perusahaan. Nah, lain cerita dengan budaya-budaya yang lainnya, termasuk budaya kita, yang kalau nggak ada, saya nggak tahu GSS ada atau nggak di pagi hari. Jadi ketika masuk, ya udah masuk sendiri.
absen-absen sendiri, ada yang jalannya geser-geser sepatu gini, moodnya jelek, ya. Ada yang jalannya cepet, udah kejar deadline. Ada yang jalannya cepet, mesti cepet-cepet bayar, ya, mesti cepet-cepet bikin cek dan sebagainya. Ada yang pelan-pelan sengaja, jam 9, oh ya baru masuk. Moodnya semuanya berbeda-beda. Ada yang banyak masalah, ada yang lebih banyak lagi masalahnya. Nah, ini membuat state dari perusahaan itu di hari itu tentu kurang kondusif untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Itulah sebabnya ketika terjadi komunikasi ya pantas gitu. Terjadi banyak salah paham, misinformasi, dan sebagainya. Karena semua ngebawa mood dari rumah masing-masing. Jadi, dalam membangun stand dalam sebuah perusahaan itu, setiap hari di awal harus ada sebuah kegiatan yang membuat semua karyawan, semua staff, semua departemen itu punya mindset yang sama gitu. Semangat yang sama, tubuhnya yang sama. Dan itulah yang saya lakukan tadi di awal. Ya, jadi kalau misalnya kita pertama kali masuk ke sini, ke ruangan ini kan, aduh ya udahlah, training apa sih, ya udahlah ya 8 jam, ya udah ikut, namanya juga disuruh bos ya kan, ya udah ikutlah training komunikasi, ya udahlah ikutlah, paling cuma apa sih ya gitu ya, komunikasi efektif, apa verbal non verbal gitu kan, yang udah pernah ikut 4 kali ya paling ya begitu, paling sama lagi. Moodnya dari situ aja dengan limiting belief seperti itu udah langsung drop. Betul ya, itulah kenapa tadi ketika datang itu dinginnya minta ampun. Sekarang aslinya sama, tapi kita semua udah lebih hangat. Karena udah joget-joget, udah kayak orang gila tadi semua. Ya, nah itulah yang saya bilang, dari fisiologi. Kita happy dulu baru senyum, atau senyum dulu baru happy? Senyum dulu baru happy, happy dulu baru senyum. Nah, kalau dapat bayaran cair, senyum lah, iyalah, kan happy dulu kan, baru senyum. Tapi yang terjadi ya secara biologis itu adalah dua-duanya. Kalau mood kita jelek, tapi kita maksa untuk senyum aja. Dan lakukan hal yang lain ya. Pasang musik yang gede, nanti saya kasih musik saya ya. Pasang musik yang gede, terus di rumah sebelum berangkat ke kantor. Semangatnya diri sendiri dulu, tepuk tangan dulu, lompat-lompat dulu. Biasanya tepuk dada dulu, tarik napas dulu. Terus kita memejamkan mata, kita bayangkan bahwa hari ini saya mau mencapai apa. Walaupun kerjaan saya mungkin ya udah looping aja begitu dengan begitu banyak masalah, tapi tujuan utama saya itu apa? Sukses bagi saya itu apa? Nah, itu namanya kita udah mengkondisikan diri kita untuk state-nya itu tinggi. Dengan melakukan hal seperti itu setiap hari, begitu datang kantor, saya jamin pasti Anda adalah ahli komunikasi paling hebat di perusahaan. Karena happy, termotivasi, penuh harapan. Jadi ketika orang udah ngomong, komunikasinya enak, lancar. Masuk akal? Kurang keras, ini namanya moodnya lagi rendah. Masuk akal? Oh gitu, semua telapak tangannya coba dibuka dulu. Saya ajarin feng shui ya, cara baca garis tangan ya. Coba tangan kanannya dikeluarin dulu semua, dilihat dulu telapak tangan kanannya semua sudah. Nah itu kan ada garis umur ya, garis pekerjaan, oke? Nah terus dalam hitungan ketiga, tolong perlahan-lahan ditempel ke jidat, kemudian bilang masuk akal. Siap ya? 1, 2, 3, masuk akal. Oke. Nah, udah, dilepas, udah. Jangan mancep terus ya. Ya. Gak apa-apa ya, Bapak Ibu sekalian, saya kerjain dikit, gak apa-apa. Namanya training. Namanya juga training biar kita moodnya naik terus. Nah, balik lagi ke fisiologi. Jadi coba kita lihat dulu gambarnya. Coba di next dulu. Ada yang tahu ini kantor perusahaan apa? Google ya? Google, betul, terkenal ya Google itu ya. Karena banyak ya dia di Zurich, di mana di Arab dan sebagainya itu ada perosotan, ada tiang yang buat pemadam kebakaran kalau turun gitu pakai tiang gitu. Kemudian ada ruangan-ruangan tertutup, ada hutannya, ada sebagainya. Terserah kamu mau kerja di hutan, mau kerja di ayunan, mau kerja di kolam, terserah. Yang penting kerja. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya menggali kreativitas. Tentunya komunikasi juga kan. Lagi duduk santai, pikirannya terbuka, penuh dengan insight dan inspirasi. Kemudian temannya ngomong, gimana kalau tentang ide begini ya kita ngembanginnya? Wah, dia akan langsung nyambut dengan sangat baik. Semuanya itu adalah fisiologi.
Walaupun fisiologi tentu bisa dari dalam, dari yang kita lakukan tadi, nyemangati diri sendiri, bisa juga dari luar. Tempatnya, aromanya, pencahayaannya, peletakannya. Jadi kalau kita tiap hari ke kantor, mejanya udah di kotak-kotak begitu sempit, kemudian berantakan, sudah tahu komunikasinya kayak apa kan? Masuk akal ya? Sangat-sangat masuk akal. Jadi ini bukan hanya tentang teknik, strategi, apapun itu. Mau training sampai 400 kali juga akan sama aja. Kalau kita datang ke kantor, moodnya seperti itu, menghela napas dulu. Siapa yang suka gitu? Kalau buka pintu kantor, ada yang buka pintu kantor kayak gitu? Aryo. Siapa lagi? Ayo, terus tolong ditunjuk. Tolong tunjuk tersangkanya siapa ya? Setan. Ya. Jadi kalau kita buka pintu, seperti itu, udah bahkan security-nya, Mbak admin yang lihat juga moodnya ikut turun, betul ya? Coba kita ganti, masuk, aha, hanya diganti aha, kita masuk aha. Saya punya ide cemerlang buat GSS hari ini. Gimana caranya saya nyelesain pekerjaan 5 orang tapi saya kerjain 1 orang? Wah, bos paling senang sama anak gua kayak gitu ya. Itu rahasianya, aha. Ingin cepat naik pangkat? Ingin cepat naik gaji? Oh, tunggu dulu. Tidak semudah itu ya. Mohon maaf ya Pak Hotman ya. Oke, yuk. Jadi ini Google. Kenapa begitu? Karena dia menggunakan 5 senses dari manusia. Apa yang kita lihat, apa yang kita hirup, apa yang kita kecap, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, bersentuhan dengan badan kita, mempengaruhi mood, state fisiologi kita setiap hari. Jadi kalau tiap hari ngeliat meja udah berantakan, bau gelas kopi udah kering, yang gak dicuci kemarin, ya. Kemudian kita nyentuh juga gak enak gitu mejanya, bahannya gak enak, kursi kita juga gak enak. Kemudian apalagi? Dengar. Nah, dengar ini isinya cuma gosip aja, gosip dari teman ini, bapak ini kagak bayar, bapak ini kagak balas email, dan sebagainya. Yang kita dengar setiap hari seperti itu, maka hancurlah sudah state-nya. State hancur, kultur dari komunikasi itu tidak akan bisa terbentuk. 100% tidak akan bisa. Jadi semua tergantung dari state. Ya, tergantung.